Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, 我是 Devi. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Shanghai. Shanghai ini perlu diketahui ternyata Shanghai memang dari dulu memang sudah kaya dan juga berjaya pada masanya. Bahkan tingkat pendapatan per kapita mereka lebih tinggi dibandingkan tingkat per kapita di Inggris. Kemudian kota Shanghai itu sendiri ekonomian di dunia. Tidak heran kalau misalnya bangsa Inggris ingin menawarkan kepada Cina, khususnya di kota Shanghai itu, untuk menawarkan perjanjian perdagangan. Namun pada masa itu, pada masa Kaisar Xianglong, menolak mentah-mentah tawaran dari Raja George ketiga dari Inggris tersebut. Karena bagi Cina sendiri, mereka bisa memproduksi produk-produk mereka sendiri tanpa bantuan dari bangsa lain. Sayangnya Cina masih saja mengisolir diri mereka sendiri tanpa harus meminta bantuan dari luar karena mereka merasa mampu. Sementara di Eropa sana sudah banyak revolusi pembangunan. Kemudian juga revolusi industri seperti pembangunan, kemudian persenjataan. Mereka juga menghasilkan kapal uap dan mesin-mesin senjata lainnya yang bisa dibilang sudah modern pada masa itu. Dengan peralatan canggih itulah tidak lama Inggris menguasai India, dan dari India tersebut akhirnya Inggris bisa mengekspor kain sutra dan juga opium ke dalam Cina. Perdagangan candu opium ini akhirnya tersebar luas ke Cina dan akhirnya menyebabkan canduan. Nah, dari kecanduan tersebut akhirnya lama-kelamaan rakyat Cina, khususnya di Shanghai sendiri, sudah mulai kecanduan, dan saking kecanduannya didirikanlah kafe-kafe opium. Dan lambat laun akhirnya Cina sendiri lama-kelamaan mulai bangkrut karena mereka harus membayar 300 ton perak ke Cina hanya untuk barang opium tersebut. Karena kejadian tersebut akhirnya diadakannya kebijakan pemerintahan Cina bahwa tidak boleh adanya transaksi opium. Apabila ketahuan akan dihukum mati. Bangsa Inggris merasa tersinggung dan mereka pun membawa tentara perang mereka dengan persenjataan dan alat-alat yang bisa terbilang canggih dibandingkan dengan Cina yang masih tradisional. Karena di Cina sendiri mereka hanya mengisolir diri sendiri dan mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi di Eropa. Dan pada tahun 1842 akhirnya perang antara Inggris dan Cina di masa dinasti Qing itu, yang disebut dengan perang candu pertama itu, akhirnya dihasilkanlah perjanjian Nanjing, di mana hasil perjanjiannya itu adalah kesepakatan antara Cina yang harus memberikan kota Hong Kong kepada Inggris, dan kemudian Cina juga harus membuka 5 pelabuhan, salah satunya itu Shanghai, untuk dibuka pada jalur perdagangan. Dari perjanjian tersebut, menurut Cina ini adalah perjanjian yang tidak adil atau perjanjian tidak setara. Namun bagi Inggris ini adalah perjanjian yang adil. Setelah perjanjian Nanjing, kemudian ada lagi perjanjian kedua, yaitu perjanjian Bokwe, di mana perjanjian itu untuk melengkapi perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Nanjing pada tahun 1842. Dari perjanjian Bokwe yang pada tahun 1843 itu lagi-lagi Cina juga harus
merasa tidak adil karena di dalam perjanjian tersebut ditulis bahwa Cina itu Cina itu harus memperbolehkan bangsa Inggris untuk bisa menetap di Shanghai. Kemudian setelah Inggris, kemudian datang lagi Amerika. Kemudian yang ketiga itu Perancis, yang dimana Perancis ingin dan yang kedua itu pertempuran antara Tiongkok dan juga Perancis, dimana sebenarnya Shanghai itu tidak terlalu berpengaruh di sini karena yang diinginkan oleh Perancis itu adalah Sungai Merah yang menghubungkan antara Hanoi di Vietnam dan juga di Yunnan, Cina, dan Jepang, dimana dulunya sebenarnya memang sudah terjadi insiden-insiden kecil dan lama-kelamaan Tiongkok pun akhirnya mengikis kota-kota dan akhirnya meskipun dalam perang antara Shanghai dan juga Jepang merupakan skala terbesar dan bahkan sampai 2 kali perang. Dari sumber yang saya baca, Tiongkok dan Jepang itu sebenarnya mereka tuh memperebutkan atas Korea yang akhirnya dan diakhiri dengan perjanjian Shimonoseki. Tetapi di mana mereka harus menyerahkan Korea kepada Jepang, tetapi pada akhirnya Korea pun akhirnya membuat negara mereka sendiri. Setelah keluar, tetapi di dalam kota Shanghai itu sendiri juga terjadi pemberontakan. Salah satunya itu adalah pemberontakan Taiping yang dipelopori oleh kerajaan surgawi Taiping dengan dinasti Qing. Namun di pemberontakan tersebut dimenangkan oleh dinasti Qing. Akhirnya setelah berbagai macam peperangan dan juga pemberontakan, Shanghai yang dulunya kota yang istimewa dan juga Cina itu sendiri akhirnya mengalami masa kemunduran yang dulunya mereka jaya dan akhirnya sekarang mereka mengalami masa kelam. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pemerintahan politik pun mulai berganti, akhirnya dengan waktu singkat yang Shanghai-nya yang dulu masa kegelapan akhirnya berubah menjadi Shanghai yang penuh warna seperti sekarang ini. Mereka juga sekarang sudah mulai berjaya dan sudah mulai bangkit kembali dari masa keterpurukan sebelum itu. Dan sejak tahun 1957, Shanghai sebagai kota administrasi spesial, dan Shanghai juga merupakan pelabuhan tersibuk sama seperti Singapura dan Rotterdam. Dan juga didukung dengan kota Shanghai itu yang letaknya dengan strategi dan bisa menjadi pusat perdagangan. Dan buktinya sekarang sudah banyak bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi yang sudah ada di kota tersebut. Dan begitulah sejarah dari Shanghai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Baiklah, dari video ini saya akan menjelaskan tentang tempat wisata yang berada di kota Shanghai. Adapun tempat wisata yang pertama itu The Bat, Waitan, yang merupakan kawasan perairan yang berbentuk dermaga yang terletak pada kota Shanghai. Biasanya, wisata lokal ini sering mengunjungi dan meramaikan tempat tersebut. Biasanya, wisatawan sering mengunjungi tempat ini biasanya pada malam hari dengan lampu-lampu dan gedung yang tinggi yang membuat pemandangan dermaga ini semakin indah. Berikutnya yaitu Yu Gender.
Yuyun merupakan warisan budaya pada masa lampau di pusat kota Shanghai. Mempunyai luas sekitar 2000 meter persegi. Biasanya, wisatawan sering mengunjungi pada masa libur dengan memperoleh souvenir-souvenir yang bagus di Yugende. Berikutnya yaitu Nanjinghui. Nanjinghui yaitu merupakan pusat pembelanjaan dan jalanan tersibuk di kota Shanghai. Nanjinghui ini merupakan tempat wisata dan mempunyai pusat pembelanjaan yang murah-murah dan restoran, kafe yang murah, serta makanan minuman yang murah-murah. Jadi, pengunjung sering mengunjungi tempat tersebut. Berikutnya yaitu Shanghai Disney Restaurant. Shanghai Disney Jiangxi yaitu merupakan pusat liburan yang bersama keluarga, terutama yaitu anak-anak, dengan aksi dan wahana pertunjukan berkarakteristik Disney, seperti Tarzan, Mickey Mouse, Toy Story, dan lain-lain. Berikutnya itu Oriental Park TV Tower, yaitu tempat wisata yang dimana bisa melihat pemandangan kota Shanghai dari ketinggian sekitar 460 meter. Para pengunjung biasanya berkunjung pada malam hari dengan pemandangan dari tower tersebut. Yang berikutnya yaitu Jinmao Tower. Jinmao Ta yaitu merupakan wisata yang berbentuk gedung yang mencakar langit yang berada di kota Shanghai. Ketinggian gedung tersebut mencapai 88 lantai dan 340 meter dari sisi kebawahan. Tower ini dibuat oleh budaya Cina untuk wisata rekreasi dan gaya arsitektur modern saat ini. Yang berikut itu Xiang World Financial Center. Shanghai Sejeji Rong Shangxi yaitu merupakan tempat wisata dan gedung tertinggi ke-8 dunia dan gedung tertinggi ke-4 di Cina. Dari gedung ini terbuat dari kaca yang transparan. Gedung ini berdiri pada tahun 2008, yaitu Shanghai Museum. Shanghai Puhuyuan. Museum ini merupakan karya seni dari Cina kuno yang sangat terkenal pada tahun 1952. Museum ini juga mempunyai barang-barang yang unik yang berasal dari keramik, perunggu, dan patung-patung yang indah. Yang berikutnya itu Shanghai Tower. Shanghai Tower yaitu merupakan gedung yang mencakar langit dengan ketinggian 632 meter. Yang dibangun pada 29 November 2008 dengan 280 lantai. Para pengunjung bisa juga menikmati panorama dari pengamatan saat suasana kota Shanghai dari atas. Berikut yaitu Tanxinhua. Tanxinhua yang merupakan wisatawan seni dan kerajinan yang berkembang di daerah perumahan tradisional. Di kawasan ini, para pengunjung bisa menemukan bar, kafe, toko kerajinan, galeri, dan butik.
Para wisatawan ini bisa juga menikmati tempat wisata ini dengan berjalan kaki menelusuri jalan yang ada. Yang berikutnya yaitu Jalan Buddha Temple. Yupo Chi merupakan tempat wisata serta kuil Buddha yang sangat megah tahun 1982. Para pengunjung bisa menikmati keindahan patung-patung pada peninggalan pada masa dulu yang sangat menarik dan sangat unik. Tempat wisata yang berikutnya yaitu Bubble East Square, Renmin Wanqiang, yaitu berada di kota Shanghai dan merupakan tempat wisata yang berbentuk taman. Biasanya, wisatawan bisa menikmati tempat wisata ini dengan olahraga seperti jogging dan senam, dan bisa menemukan patung-patung yang berada di alunan sekitarnya, dan bisa menemukan toko dan restoran yang enak pada tempat wisata tersebut. Yang berikutnya yaitu City God Temple of Shanghai, Shanghai de Shenyang, yaitu merupakan kuil rakyat yang berada di kota Shanghai. Kuil ini bisa dikunjungi siang maupun malam hari. Biasanya, kuil ini dijadikan tempat berbelanja dan mempunyai arsitektur yang unik dan souvenir-souvenir yang menarik untuk dijadikan oleh-oleh. Yang berikutnya yaitu Shanghai Science and Technology Museum, Shanghai Keji Yuan, yaitu merupakan museum terbesar dan terbanyak dikunjungi oleh wisatawan yang berada di Cina. Biasanya museum ini mempunyai koleksi dan pameran seperti robot, kehidupan luar angkasa, binatang, maupun ilmu teknologi lainnya. Biasanya anak-anak sangat menikmati dan bisa sambil belajar di tempat tersebut. Sekian dari penjelasan tempat wisata yang saya jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih. Xie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan wisata kuliner yang berada di Shanghai. Yang pertama yaitu Chen Huanmiao Street. Di sini kita dapat kulineran sambil jalan-jalan ke kuil kota tua yang sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Yongle yang pada tahun 1368 sampai 1644. Di sini juga kita dapat menjumpai restoran-restoran yang cukup terkenal di tempat ini seperti restoran Lu Bonlang, restoran vegetarian Songyu, dan restoran Shanghai de Sichuan. Ada banyak makanan-makanan ringan yang ada di tempat Chen Huanmiao Street ini yang dapat kita jumpai. Yang pertama itu adalah dimsum, yang kedua gelandangan sayur Cina, yang ketiga makanan nasi papau. Yang kedua yaitu Xianxia Road. Di sini kita dapat menjumpai museum seni modern. Di sini juga kita dapat menjumpai makanan-makanan luaran seperti makanan Korea, Asia Tenggara, Korea Selatan. Tidak hanya makanan Cina saja. Yang ketiga itu adalah Soning Road. Di sini banyak yang bilang jalanannya adalah surga street food karena banyak makanan-makanan yang dijual pada jalanan ini seperti sobing, cianpi, dan masih banyak lagi makanan yang bikin mata kita tidak berhenti untuk dapat menikmatinya. Yang ketiga itu yaitu
yang keempat itu adalah Kibat Ostrich. Nah, di sini dapat dikatakan adalah Venesianya kota Shanghai karena wisatawan banyak mengepung sungai. Karena wisatawan dapat berlayar dengan menggunakan kapal atau perahu yang dapat ditumpangi di tempat tersebut. Nah, di sini juga banyak makanan yang dijual oleh Kibat Ostrich. Tidak hanya dapat berlayar dengan menggunakan kapal, tetapi makanan di sini juga sangat populer, seperti xian lo pao, terus hen ting hu atau daging babi. Ada juga menu lain seperti pig trotters yang kaki babi dipanggang dengan rasa campuran khas Cina. Yang kelima itu adalah Yunnan Food Road. Nah, di sini kita dapat menjumpai ruko-ruko dan beraneka ragam street food yang cukup populer di wilayah ini, seperti Gurlem, Skewer, Chicken Tren, dan masih banyak lagi. Di sini tidak terlalu banyak kendaraan karena di tempat ini sangat ramah bagi pejalan kaki yang melintasi di tempat tersebut. Yang keenam itu adalah Huqian Road. Nah, di sini juga ramah pejalan kaki dan banyak makanan-makanan western yang tidak hanya makanan-makanan Cina yang kita jumpai. Sama seperti Soning Road tersebut, banyak makanan-makanan western yang seperti Korea Selatan, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga banyak kita jumpai restoran-restoran yang western yang berdiri di sini, seperti Pan Fried Bin Stovet with Pork, sejenis roti kukus yang dilapisi dengan isian daging babi yang cukup populer di tempat ini. Yang ketujuh adalah Shanghai Muslim Market. Nah, di sini para wisatawan Muslim tidak perlu resah dengan makanan-makanan Cina yang berkhususkan daging babi, tetapi banyak makanan yang dijual untuk makanan yang dapat dinikmati oleh para Muslim yang menggunakan bumbu Cina, tetapi tidak menggunakan seperti daging babi. Nah, di sini kita dapat menjumpai Shanghai Muslim Market pada hari Jumat setelah sholat Jumat, karena di sini operasional waktunya ada mulai dari usai sholat Jumat sampai malam hari. Dan adapun makanan yang dapat kita jumpai di Shanghai Market Muslim ini yaitu kapiar, hui pan mian, kebab domba, dan banyak lagi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maafkan. Saya akan menjelaskan oleh-oleh khas dari Shanghai. Yang pertama, kain sutra. Shanghai adalah surganya kain sutra. Dengan ketersediaan sutra yang beragam jenis, gaya, dan warna. Produk sutra ini juga dibuat dalam berbagai macam produk seperti spray, gorden, hingga busana. Pilihan buah kering berbeda dengan Indonesia. Keempat, teh Cina. Shanghai adalah lokasi yang tepat untuk memperoleh beragam teh baik yang berasal dari Cina maupun negara lain. Beberapa jenis teh yang kami rekomendasi untuk kamu beli adalah teh Longjing alias teh sumur naga, teh Tiguayin versi premium, teh oolong, teh merah Cina, dan teh bunga. Yang kelima, kipas tangan. Kipas ini umumnya dibuat
dan dilukis langsung dengan tangan sehingga menjadi unik dan spesial. Yang terakhir, keramik. Keramik ini termasuk juga ke barang tradisional Cina. Cina juga sangat terkenal dengan kerajinan keramiknya. Di Cina banyak ditemukan keramik antik dari peninggalan harta karun pada kapal-kapal. Selain itu, kerajinan keramik khas Cina ini merupakan salah satu karya seni tertua yang dikenal pada dunia. Pada keramik tersebut berisi gambar budaya tradisional masyarakat Cina. Motif yang disediakan juga beragam dengan sesuai dengan selera kita masing-masing. Sekianlah presentasi saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang mata uang dari negara Cina atau kota Shanghai. Kota Shanghai itu terletak di negara Cina. Mata uang negara Cina adalah renminbi. Ini sama halnya seperti penelitian CR dikutip dari Investorpedia yang menjelaskan bahwa mata uang negara Cina adalah renminbi. Renminbi dalam bentuk satuan yaitu yuan. Yuan didenominasikan dalam 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuan, dan 100 yuan. Ada juga denominasi yang lebih kecil yaitu fan dan ciao. 1 yuan dalam bentuk fan adalah 100 fan. 1 yuan dalam bentuk ciao adalah 10 ciao. Renminbi diterjemahkan sebagai mata uang rakyat Cina. Pertama kali dikeluarkan pada tahun 1984 yang ditandai dengan pendirian Bank Negara Cina. Secara umum, yuan itu satuan dari renminbi. Renminbi itu nama mata uang negara Cina. Sedangkan yuan itu sebutan atau satuan dari renminbi. Contohnya kita ambil seperti tas ini harganya 10 yuan. Tidak menggunakan renminbi. Renminbi itu hanya nama mata uang negara Cina, tapi dalam bentuk satuannya yaitu yuan. Yuan ini juga disebut sebagai cuai dalam bahasa Cina. Sekian dari presentasi saya. Ini yang dapat bisa saya jelaskan tentang mata uang dari negara Cina atau dari kota Shanghai. Terima kasih.